bermanuver seperti ini, tapi yang nyetirin pembalap profesional. Aman, excited gitu ya, tapi aman gitu rasanya. Tapi kalau Ridwan atau Om Mobi yang di depan, Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di sirkuit Meikarta dan tahun 2020 saya pertama kali kesini diperkenalkan dengan sebuah ban yang langsung membuat saya jatuh cinta dengan ban tersebut dan menggunakannya untuk sejumlah mobil saya. Dan sekarang saya diundang lagi ke tempat yang sama karena ban tersebut sekarang memiliki versi barunya yang lebih bagus lagi. Kita lihat bang. Nah, ini dia ban yang akan kita uji hari ini. Ini baru saja launching dan baru saja diperkenalkan di Indonesia, yaitu Dunlop Blue Response TG. Tapi sebenarnya Dunlop Blue Response TG ini bukan produk yang benar-benar baru keluar. Dia adalah penerus dari sejumlah ban yang legendaris di Dunlop. Kita mulai dari tahun 2010 ketika Dunlop mengeluarkan ban Dunlop SP Sport LM703. Yang ban ini ketika dikeluarkan itu memiliki kenyamanan dan tingkat kebisingan yang rendah serta memiliki pengendalian yang baik. Dan ban ini bertahan sampai 4 tahun sebelum di 2014 Dunlop mengeluarkan SP Sport LM704 yang menawarkan daya tahan lebih lama dan stabilitas yang tinggi dengan penggunaan teknologi baru yaitu New Silica Compound untuk mengoptimalkan daya cengkram di jalan. Jadi dia memiliki daya cengkram yang lebih baik dengan tingkat kenyamanan yang setara. Kemudian di tahun 2020 inilah pertama kali saya bertemu dengan line up ban ini ketika Dunlop di Indonesia meluncurkan Dunlop SP Sport LM705. Dan ban ini sudah menggunakan Shinobi Technology. Jadi Shinobi Technology itu diibaratkan oleh Dunlop seperti ninja yang dia bisa bergerak lincah tanpa suara. Karena ban ini benar-benar nyaman tapi memiliki daya cengkram yang bagus, dan ini saya buktikan sendiri dan saya terpukau dengan ban ini. Sebelum LM705, pengalaman saya menggunakan ban Dunlop itu sangat sedikit. Dan tadinya saya underestimate dengan ban ini sampai ketika saya coba sendiri di sini juga di Meikarta. Anda bisa lihat ini footage-nya ketika itu menggunakan sejumlah mobil baik di jalan basah dan jalan kering. Saya kaget dengan bagaimana ban ini memberikan kenyamanan yang sangat baik, kebisingan yang sangat rendah, tapi dengan daya cengkram seperti ban sport. Nah ini kita bisa lihat menggunakan Shinobi Technology yang terinspirasi dari ketangkasan ninja dengan desain dinding samping yang lebih fleksibel dan pola telapak yang efektif menyerap kejutan serta mengurangi suara bising. Ini benar-benar ban paling nyaman yang pernah saya coba, dan akhirnya setelah selesai mencoba SP Sport LM705 ini, saya juga menggunakan di sejumlah mobil saya dari mulai Kona elektrik. Waktu itu ketika saya coba di Hyundai Kona elektrik itu, yang tadinya ban standarnya itu bising dan cukup mengganggu ke kabin karena ya mobil listrik kan suara mesinnya nggak kedengeran, jadi yang kedengeran itu suara ban. Begitu diganti dengan SP Sport LM705 ini langsung jauh lebih senyap. Kemudian ban ini juga saya gunakan di Toyota Alphard saya, kemudian digunakan di Mercedes-Benz S-Class saya, dan kemudian juga digunakan di Nissan Serena saya. Jadi saya gunakan di mobil-mobil yang memang mengutamakan kenyamanan, dan mobil-mobil tersebut yang tadinya sudah nyaman jadi lebih nyaman lagi dengan ban ini. Inilah ban yang membuka mata saya tentang Dunlop dan membuat saya tahu bahwa Dunlop memang bukan pemain baru di dunia ban. Mereka sudah lama sekali hadir di dunia dan mereka memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga mereka bisa mencapai sesuatu yang tadinya impossible. Ban yang nyaman tapi juga cengkramannya bagus. Itu dijawab dengan teknologi memang. Nah ini ban yang kemudian menjadi sangat populer. Bahkan mungkin banyak juga dari kita yang belum tahu tentang SP Sport LM705 ini. Sampai ketika di sejumlah outlet Dunlop banyak yang bilang pengen ban
ban yang Fitra Eri pakai. Saya dapat laporan seperti itu karena mungkin namanya itu nggak begitu familiar ya, SP Sport LM705 gitu. Tapi sebenarnya ini adalah ban yang luar biasa kualitasnya dan saya nggak pernah ada masalah apapun bertahun-tahun menggunakan ban ini, benar-benar puas. Nah, tahun ini keluar versi barunya lagi yang tadinya saya pikir akan bernama LM706 karena ya wajar 703, 704, 705, 706 mestinya. Tapi ternyata Dunlop menggunakan nama baru yang ini sebenarnya sudah dipakai di Eropa, yaitu Dunlop Blue Response TG. TG ini tipenya, ini artinya tipe untuk touring. Dan ini yang membuat ban ini jadi lebih mudah untuk diingat karena tidak lagi elemennya terlalu banyak, ada nama bannya, ada huruf kodenya, ada angka kodenya. Ini benar-benar cuma langsung namanya saja Blue Response dan tipenya yang TG Touring. Nah, apa bedanya Dunlop Blue Response TG ini dengan LM705? Dari data yang diberikan oleh Dunlop ke saya, ban ini memiliki tingkat kebisingan rendahnya setara dengan 705, kenyamanannya setara dengan LM705, tapi dia memiliki 3 area yang secara signifikan lebih baik dibandingkan 705, yaitu yang pertama, pengereman di jalan basah, yang kedua, kestabilan dan pengendaliannya, dan satu lagi, ini juga yang penting buat kita, umur pakai yang lebih panjang. Nah, hari ini saya akan mencoba Dunlop Blue Response TG ini di Meikarta. Tapi sebenarnya sebelum hari ini saya sudah diundang secara eksklusif oleh Dunlop untuk mencoba ban ini ketika mereka melakukan uji coba sebelum meluncurkannya. Ini dia. Yes, jadi saya ikut di salah satu sesi bersama tim Dunlop. Mereka menggunakan mobil BYD M6. Kenapa BYD M6? Karena ini adalah electric car salah satu yang paling populer. Dan ini unik pengetesannya. Jadi ban depan kanan dan ban kiri belakang menggunakan Dunlop Blue Response TG. Sedangkan di kiri depan dan kanan belakang menggunakan ban bawaan pabrik dari mobilnya ini. Jadi pengetesan yang dilakukan adalah membuat mobil ini berjalan jauh dan setelah itu nanti diukur sisa ketebalan bannya. Jadi bisa diukur di situ umur pakainya dibandingkan kompetitornya. Dan ini nggak main-main, sampai 20.000 kilometer. 20.000 kilometer tuh tiap hari. Ini bersama saya Pak Ibnu nih yang pengetes. Ya, jadi Mas Fitra, kami coba membuktikan ya sebelum kita meluncurkan sebuah produk, kita coba buktikan tes, salah satunya adalah jarak tempuh di sini. Tadi yang Mas Fitra sampaikan metode pakai kita coba sampai maksimal di 20.000 km karena waktu yang terbatas juga. Itu kira-kira 20.000 km itu ada sekitar 20-30% pemakaian dari ban pada umumnya. Maksudnya, biasanya ban itu dipakai antara 50.000 sampai 60.000 ya, gitu betul, ya. Jadi Mas dengan 20.000 km udah bisa didapatkan data valid tentang keausan bannya ya. Betul. Kira-kira trennya itu sudah stable ya, udah di atas dari 20% pemakaian, kira-kira seperti itu Mas Fitra. Nah, 20.000 km tuh dicapai dalam berapa hari, Pak? Oke, coba kami kalkulasi itu hampir 1 bulan, Mas Fitra. Cuman 1 bulan 20.000? Yes, karena satu harinya itu bisa menempuh jarak 800 km. Jadi tiap hari mobil ini dijalanin 800 km. Rutenya kemana tuh, Pak? Rutenya itu kita coba dari start Indomobil hingga ke titik tol Jawa Tengah, yaitu Semarang. Kira-kira tiap hari? Iya, tiap hari. Di Semarang nginep, balik lagi? Tidak, kita PP. Kita coba PP. Jadi dalam sehari itu Jakarta, Semarang, Jakarta? Yes, betul. Karena besoknya Jakarta, Semarang, Jakarta lagi? Betul, karena juga kita perlu mengistirahatkan dari kendaraannya juga yang ibaratnya kita pola pakai yang sama pada umumnya ketika malam itu istirahat. Oh, oke. Nah, orangnya sama tiap hari? Orangnya sudah berbeda-beda karena kita melibatkan internal karyawan kami yang cukup banyak juga, kita coba info di sana. Ya, jadi dengan rute Jakarta Semarang, rutenya itu adalah rute yang memang
jalan normal, bukan di test track atau di tempat yang Proving terukur ground. semuanya proving ground gitu ya. Betul. Tapi ini di sini benar-benar jalan dengan ada yang halus, Iya, ada betul. yang rusak Kondisi gitu ya. jalan pada umumnya di Indonesia, di highway Indonesia. Nah, jadi pengetesan ini dilakukan dengan dua kompetitor. Yang pertama adalah yang bawaan dari BYD M6 ini, dan yang kedua adalah satu kompetitor yang penjualannya cukup banyak di masyarakat yang kelasnya sama. Betul sekali, Mas Mitra. Ya. Jadi 20.000 km, 20.000 km. Betul, sama. Karena kita coba dalam satu Excel-nya atau dalam satu porosnya itu dengan beda merek ya. Jadi ibaratnya kira-kira kondisinya sama. Iya. Kenapa harus depan kanan dan belakang kiri? Karena Bukan depan kanan dan belakang kanan. Karena begini, Mas Mitra, sebenarnya sih kita awal dari depan yang secara silang dan nanti per 5.000 km kita switch dari kanan ke kiri. Oke. Jadi mendapatkan apa ya? Mendapatkan beban yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, betul. Kenapa usia pakai ini penting untuk dilakukan? Karena ban biasanya yang memiliki grip yang baik, kenyamanan yang baik, biasanya kekurangannya adalah umur pakai yang pendek. Betul Makanya sekali, Mas ini Fitra. yang mau dibuktikan bahwa umur pakai dari Dunlop Blue Response TJ ini bukan hanya lebih bagus dibandingkan LM705, Betul. tapi juga lebih bagus dari kompetitornya. Betul sekali, Mas Mitra. Jadi kalau misalnya ternyata nggak lebih bagus, ya nggak diluncurkan produknya. Kita riset lagi. Kita perbaiki dulu Nah. sebelum kita launching. Artinya, karena saya pada saat pembukaan syuting tadi sudah diluncurkan Dunlop Blue Response TJ ini, artinya lebih baik. Tapi lebih baiknya seberapa? Di saat saya syuting ini belum tahu karena pengetesan masih Berjalan. berjalan. Tapi saya sudah bisa memberitahukan ke Anda karena kita akan balik lagi ke tempat awal untuk melihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Sekarang kita lihat dulu tampilan dari Dunlop Blue Response TJ ini. Jadi ada perubahan sejumlah detail. Yang pertama, tulisan Dunlopnya ini dibuat dengan teknologi nano black. Jadi dia menghasilkan warna yang lebih hitam, yang menghasilkan tampilan yang lebih elegan dan mewah. Kemudian sekarang ada logo baru seperti dua bumerang seperti ini. Ini adalah logo high performance dari Dunlop. Jadi hanya disematkan untuk ban-ban yang memiliki daya cengkram sangat baik dan handling yang superior diberikan logo ini. Serta ada satu lagi logo yang menarik yaitu EV marking di sini. Jadi ada kotak dan ada tulisannya EV seperti di dalam baterai. Ini adalah sign bahwa ban ini dirancang tidak hanya untuk mesin internal combustion saja atau mobil bensin, mobil diesel atau mobil hybrid, tapi juga dia sudah memiliki karakter kebisingan, karakter rolling resistance yang sesuai untuk digunakan di electric vehicle atau mobil listrik. Nah sekarang nggak pakai lama, kita langsung ngetes mobil ini. Yang pertama adalah noise test. Nah sekarang saatnya kita mencoba untuk melihat seberapa baik performa dari Dunlop Blue Response TJ ini juga dibandingkan dengan kompetitornya. Dan Dunlop sudah menyediakan track yang sama seperti yang saya datangi di tahun 2020 lalu. Dan sudah menyediakan dua mobil, ada BYD M6 dan ada Toyota Kijang Innova Zenix. Bahkan bukan hanya saya yang akan menyetir mobil tersebut, tapi juga saya nanti akan ditemani oleh sejumlah pro driver. Dan pengetesan kali ini bukan hanya berdasarkan feeling, tapi tim dari Dunlop juga sudah menyediakan sejumlah alat ukur supaya kita bisa lihat parameternya secara lebih akurat. Yang pertama kita akan coba adalah tingkat kebisingannya menggunakan BYD M6. Kalau dari data Dunlop tadi yang sudah saya sampaikan, tingkat kebisingan dan kenyamanan dari ban ini setara dengan LM705. Tapi di sini kita akan bandingkan dengan kompetitor terdekatnya. Dan untuk BYD M6 ini sudah ada sejumlah alat tes. Dia ada mikrofon yang diletakkan di pilar B di atas pengemudi, dan kemudian sensor tersebut akan dimasukkan ke tablet yang sudah ada software khususnya untuk mengukur angka desibelnya. Let's go. Nah, yang akan bawa mobil ini TB Adi, itu salah satu off-roader dan sprinter terbaik di Indonesia. Dan tugas kita di sini
hanya diam karena kita akan mengukur kebisingan mobil ini. Ya, oke, kita dapat average-nya 61,0 ya, 61 desibel dengan tadi ada yang maksimalnya di 71,2 desibel. Sekarang kita akan ganti mobil yang sama, equipment yang sama, tapi dengan ban yang berbeda. Kita sekarang pakai Dunlop Blue Response TG. Nah, ini semua equipment udah dipindahkan dan ini dia bannya Dunlop Blue Response TG. Kita pakai ukuran 225-55R17 di BYD M6. Dari kuping aja sebenarnya udah kerasa, terutama pada saat melewati speed bump itu jedak-jeduknya tuh lebih senyap gitu. Dan ini langsung terbukti, maksimumnya aja dia nggak nyampe 70, cuma 69,5 dan average-nya itu 59,1. Jadi secara kebisingan sudah langsung terbukti lebih senyap dibandingkan kompetitornya. Dan seperti saya tadi bilang bahwa Dunlop Blue Response TG ini memiliki tingkat kesenyapan dan kenyamanan yang sama dengan LM705. Tapi yang berbeda dari ban ini adalah selain umur pakai, kemudian pengereman di jalan basah, ada juga pengendalian dan kestabilannya. Jadi kita sekarang akan masuk ke dynamic test yang lebih seru. Nah, ini agak gerimis ya, tapi tracknya masih bisa dibilang cukup kering lah. Dan kita akan coba dulu dengan Innova Zenix yang menggunakan ban kompetitor dari Dunlop Blue Response TG. Haha, di dalam udah ada TBAD. Enak gitu rasanya kalau naik mobil mau manuver tapi yang bawa itu pembalap profesional. Jadi rasanya excited tapi aman gitu. Feelingnya nggak sama kalau misalnya yang di dalam itu Ridwan Hanif atau Omobi. Jadi kita enjoy the ride. Jadi kita akan zigzag ya. Kita akan zigzag sampai G-force maksimum. Sampai G-force maksimum di track ini kita set di 80 kph. 80? Ya. Kita bermanuver di 80 sampai grip maksimal dari bannya ya. Ya. Oke, ready? Oke, siap. Jadi ini modelnya tuh kayak change lane ya. Jadi kayak manuver kita menghindari dari sesuatu hambatan di jalan dan kita bermanuver dari satu jalur ke jalur lain, ke jalur yang satu lagi, ke jalur yang lain lagi. Nah, sekarang kita akan lihat berapa G-force yang dihasilkan dari manuver tadi. Oke, kita bisa dilihat di sini maksimal ini Y ya yang lateral. Jadi kita akan lihat yang Y-nya itu 0,97 G. Wih, ini bagus tuh, artinya ban kompetitornya ini hampir 1 G nih G-force-nya. Dan untuk semua aksis X, Y, Z itu totalnya di 1,16 G. Sekarang kita coba manuver yang sama, kecepatan yang sama, mobil yang sama dengan ban Dunlop Blue Response TG. Kita akan zigzag sekarang di Chicken dan tujuannya adalah untuk melihat seberapa cengkeraman ban ini dibandingkan kompetitornya. Nah, tentu saja nggak bisa pakai feeling aja karena feeling itu bisa salah. Makanya sudah ada untuk mengukurnya. Ini diletakkan di bagian belakang ini. Ini adalah sebuah tablet yang dilengkapi dengan gyro sensor dan gyro sensor ini bisa membaca
G-force, dan dia akan mencatat G-force maksimal yang terjadi ketika kita bermanuver. Dan tentunya nanti saya di depan juga akan disetirin oleh TB Adi supaya memastikan pengemudinya ini adalah memang pembalap profesional yang sudah hafal dengan treknya. Enak emang kalau mau bermanuver seperti ini, tapi yang nyetirin pembalap profesional. Aman, excited gitu ya, tapi aman gitu rasanya. Tapi kalau Ridwan atau Om Mobi yang di depan, Oke, kita siap. Oke. Sampai equipment kamera dari panitia kelempar. Oke, kita akan coba zigzag dengan Dunlop Blue Response TG. Oke. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Satu 1,21 G dan total 1,35 G untuk aksis X, Y, dan Z. Tapi yang Y-nya ini yang nikungnya 1,21 G. Jadi selisihnya adalah 0,24 G. Itu adalah selisih yang cukup signifikan, 20% lebih untuk menikung di kecepatan yang sama. 0,97 G versus 1,21 G untuk lateral acceleration-nya. Dan itu di kondisi yang darurat, itu bisa membedakan antara mobil masih grip atau mobil sudah melintir. Ya tentu saja kita berharap nggak usah terjadi situasi di mana kita harus memakai grip maksimal dari ban, tapi ketika kita harus memakai grip maksimal dari ban, ternyata Dunlop Blue Response TG ini bukan hanya lebih bagus dari pendahulunya, yaitu SP Sport LM705, tapi ternyata juga lebih bagus dari kompetitornya yang diuji langsung oleh driver yang sama, mobil yang sama, kondisi yang sama. Sekarang tes belum selesai. Sekarang akan mengetes yang G-force-nya lebih besar lagi, tapi bukan G-force ke samping, tapi G-force ke depan belakang, karena kita akan melakukan braking test. Jadi kira-kira treknya itu panjangnya 100 meter, di mana Innova Zenix Hybrid ini akan berakselerasi sampai 80 km per jam. Dan tepat di kon pertama dia akan mengerem sekeras mungkin. Dan karena mobil ini sudah pakai ABS, jadi nggak perlu dikurangin lagi, benar-benar injek sampai habis. Dan kita akan hitung jaraknya. Kita pakai ban kompetitor dulu. Oke, ready? Oke. Gaspol. Huhuhu. 22,1 meter dari 80 km per jam. Ini kalau Pak Sohib yang ngerem kayak gitu sih, itu hari terakhir kerja dia. Tapi ini pengetesan. Tapi nggak apa-apa, pengereman kayak gitu tuh diperlukan di keadaan darurat. Bayangin misalnya kita lagi jalan 80, tiba-tiba ada orang nyebrang, tiba-tiba ada mobil ngerem mendadak, kita harus bisa ngerem secara maksimal. Dan karena ini ABS, maksimalnya adalah udah injek sekeras-kerasnya biar sistem ABS-nya bekerja. Kita coba sekali lagi. Oke, siap. Oke. Wih, sama 22,1 meter, artinya pengetesannya valid. Sekarang langsung kita ganti ke Innova Zenix yang
menggunakan ban Dunlop Blue Response PG. Nah, ini ban yang kita gunakan, ukurannya 225/50 R18. Sama seperti kompetitornya tadi, sama persis ukurannya. Mobilnya juga speknya sama persis, ini juga Zenix Hybrid. Sekarang kita akan coba mengerem. Kenapa penting mobilnya sama? Kenapa harus hybrid dan hybrid? Karena hybrid itu kan lebih berat dibandingkan yang biasa. Jadi kita pastikan bobot mobilnya juga sama. Siap? Oke. $18,2. 4 meter. Hampir 4 meter. Oke, kita coba sekali lagi. Siap? Oke. Berapa sekarang? 18,0. 18,0 meter. Jadi 4,1 meter lebih. Nah, ini adalah perbedaan 18,0 meter dan 22,1 meter. Hampir sepanjang satu mobil Toyota Kijang Innova Zenix. Nah, perbedaan jarak 4,1 meter ini, kalau di dunia nyata ketika kita ada bahaya di depan dan kita harus mengerem sependek mungkin jaraknya, ini bisa menjadi pembeda. Ini mungkin saja bisa menabrak atau tidak menabrak, rusak parah, hanya rusak ringan, atau bahkan lebih ekstrimnya tidak selamat dan selamat. Masih ada satu tes lagi, yaitu wet braking alias pengereman di jalan basah, dan ini adalah tugas yang lebih berat lagi buat ban karena bukan hanya grip dari karetnya, tapi juga efektivitas dari alurnya untuk mengevakuasi genangan air dan menghasilkan pengereman yang efektif di saat basah. Tapi kebetulan acara launchingnya sudah mau mulai dan kita ikutin dulu peluncuran resmi dari bannya. Nah, di acara ini ternyata peluncurannya juga mengundang media-media nasional dan juga sejumlah konten kreator, dan saya diminta oleh Dunlop untuk ke depan untuk sharing pengalaman menggunakan Dunlop, artinya sudah 6 tahun ya sampai sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Breeding Test hari ini. Saya termasuk pengguna Dunlop yang puas dengan LM705, dan tadi pagi sebelum rekan-rekan datang saya juga sudah sempat mencicipi Blue Response Touring ini, dan iya terasa ini adalah peningkatan yang cukup signifikan dari LM705. Untuk kenyamanannya, untuk kebisingannya itu levelnya setara, karena LM705 sendiri itu sudah ban yang sangat nyaman dan sangat hening, tapi nanti yang bisa kita rasakan adalah peningkatan di handling. Nah, trek udah basah, sekarang saatnya kita wet braking test. Kita akan pakai kompetitornya dulu. Sabar. Oke. Lintasannya sama, sekitar 100 meter. Mobilnya akan berakselerasi ke 80 km per jam dan melakukan pengereman maksimal. Tapi bedanya di situ sudah full basah treknya.
Kita akan lihat, kita akan coba 2 kali dan kita akan ambil rata-ratanya. Oke, kita coba. Coba sekarang kita lihat berapa? 22,7 meter. Kita akan coba sekali lagi, kita ambil rata-ratanya. Oke, ready. Oke. Oke. Sekarang kita lihat berapa. (23,5). Jadi tadi 22,7 dan 23,5, artinya rata-ratanya adalah 23,1 meter. Cukup bagus, artinya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan keringnya. Tapi sekarang kita coba yang Dunlop Blue Response TG. Oke, sekarang kita coba Dunlop Blue Response TG dengan ukuran yang sama di mobil yang sama juga. Oke. Kita lihat berapa hasilnya. (19,0 meter). Oke, kita coba sekali lagi. Oke, ready. Oke. (20,5), artinya rata-ratanya adalah dari 2 run ini 19,75. Nah, inilah perbedaan weight breakingnya antara Dunlop Blue Response TG dan kompetitor. Rata-rata 19,75 meter dan rata-rata 23,1 meter. Segini kira-kira selisih berhentinya kalau kita coba menghentikan mobil ini dari 80 km per jam di jalan yang basah. Sama seperti tadi saya bilang, kalau di keadaan darurat, jarak 3,35 meter ini bisa menjadi pembeda antara celaka dan tidak celaka, selamat dan tidak selamat, rusak parah dan rusak ringan, atau bahkan keselamatan nyawa kita. Dan kalau kita lihat dari data pengereman keringnya, di mana mobil ini mencatat angka 18,0 meter dan tidak sampai selisih 2 meter dengan pengereman basah. Artinya ini memberikan kita confidence ketika berkendara dengan ban ini, baik di jalan kering maupun di jalan basah. Bahkan satu lagi fakta yang menariknya, pengereman di jalan basahnya itu lebih pendek jaraknya dibandingkan pengereman di jalan kering menggunakan ban kompetitor. Well, hasil tesnya benar-benar bikin confidence. Nggak heran sih, karena Dunlop itu pengalamannya sangat lama dalam membuat ban. Usianya di dunia sudah 137 tahun. Artinya benar-benar sudah tahu betul bagaimana merancang ban yang terbaik. Dan benar-benar rasanya nggak sabar saya buat ngeganti mobil saya di rumah yang masih pakai Dunlop SP Sport LM705. Jadi Dunlop Blue Response TG ini. Nah, buat Anda sendiri, kalau Anda ingin mencoba ban ini, Anda bisa langsung ke gerai Dunlop. Nih mobilnya mau jalan, silakan jalan. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba langsung ban Dunlop Blue Response TG ini di mobil Anda bisa langsung ke Dunlop Shop terdekat, karena mulai Februari 2026 ban ini sudah diluncurkan dan sekaligus menggantikan SP Sport LM705. Benar-benar nggak sabar, saya langsung pengen ganti ban dulu. Jangan lupa Anda
Klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Info lebih lanjut mengenai Dunlop Anda bisa follow Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wah, hujan.